Seorang wanita bermimpi tentang ular besar yang ingin menikahi bayinya. Keesokan harinya, seekor ular besar benar-benar muncul di halaman rumahnya. Karena takut mimpinya menjadi kenyataan, wanita itu memukul ular besar itu hingga mati. Namun, keesokan harinya setelah ular itu mati, ia mengalami keguguran. Saat neneknya membawa dukun beranak, wanita itu sudah meninggal karena kesulitan melahirkan. Dukun beranak segera menarikku keluar dari perut ibuku, dan menyadari aku tidak menangis, tidak bergerak, dan tidak bernapas. Selain itu, di dadaku terdapat kulit bermotif hitam seperti sisik ular. Teksturnya kasar dan dingin, persis seperti kulit ular sungguhan. Semua orang bilang aku anak iblis, dan meminta nenekku untuk menguburku. Namun, nenekku bilang aku berjodoh dengan ular. Ia segera berlari ke kuil Dewa Ular di kaki gunung. Ia menyalakan dupa dan berdoa di depan patung Dewa Ular. Namun, setelah sekian lama, patung Dewa Ular tidak bereaksi sama sekali. Nenekku pulang dengan putus asa, dan menyuruh ayahku untuk mencari tikar jerami untuk menguburku. Namun, pada malam pemakamanku, seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Tamu itu adalah seorang pria berjubah hitam. Setelah melihat motif ular hitam di dadaku, wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Ia berkata kepada nenekku, aku akan menyelamatkan anak ini. Tapi 18 tahun lagi aku akan membawanya pergi. Demi menyelamatkanku, nenekku menyetujui permintaan pria itu. Pria itu memasangkan liontin giok berbentuk ular di leherku, lalu berbalik dan pergi. Begitulah caranya aku hidup kembali. Bahkan puskesmas mengatakan aku adalah keajaiban medis. Nenekku bilang pria yang datang malam itu adalah dewa ular dari gunung. Ia memberiku napas kehidupan, dan liontin giok berbentuk ular ini adalah untuk melindungiku. Aku tidak boleh melepasnya. Bahkan saat mandi, aku hidup dengan damai selama 18 tahun. Selama 18 tahun ini, aku selalu merasa ada seseorang yang mengawasiku. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Aku sering curiga dengan liontin giok di leherku. Tapi saat aku berumur 8 tahun, liontin itu menyelamatkanku lagi. Saat itu aku dan teman-temanku memanjat pohon untuk mencari telur burung. Kami memanjat ke dahan tertinggi, dan menemukan sarang burung yang baru dibuat. Ada 3 telur putih halus di dalamnya. Aku senang dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba muncul seekor ular dengan kepala bersisik putih. Leher ular itu sedikit tegak. Ular jenis ini biasanya sangat berbisa. Aku panik, karena tahu ular itu ingin memakan telur burung. Benar saja, ular itu melingkar di sarang dan menjulurkan lidahnya yang merah ke arahku. Sepertinya ia akan menggigitku. Kakiku lemas dan aku jatuh dari pohon. Pohon itu tingginya sekitar 6 atau 7 meter. Jika jatuh, aku pasti mati atau cacat. Aku menutup mata dan berpikir ini sudah berakhir. Tapi aku tidak jatuh ke tanah. Aku jatuh ke pelukan yang kuat. Setelah menyadari aku masih hidup, aku perlahan membuka tangan yang menutupi mataku, dan melihat wajah yang dingin. Sebuah tahi lalat di ujung matanya menambah kesan menawan. Ia adalah orang tertampan yang pernah kulihat. Ia mengenakan jubah hitam yang jelas bukan pakaian modern. Rambut hitamnya yang panjang tergerai rapi di belakangnya. Tercium samar aroma hutan setelah hujan. Siapa kau? Tanyaku.